Oke, saya jadi berpikir ada nggak kaedah-kaedah dasar ya dalam aturan dasar dalam penyusunan tipografi ini? Mungkin secara fisik, secara anatomi atau apa? Sebelum masuk ke anatomi, Oh, ada dulu ya apa? Ada dulu, Ya, monggo silakan dijelaskan. yang pertama prinsip estetisnya dulu. Oh, Ini berkaitan dengan kenyamanan keterbacaan. Tadi readable sudah. readability gitu. Berikutnya kita harus tahu yang namanya leading, kerning, tracking. Nah, itu diceritain Mas Ibu. Leading Ya. ini adalah garis maya ya tentang antara huruf baris atas dan huruf bawahnya. Leading. Oke. Cetak huruf. Oke. Berarti secara visual ya, visual ya, bentuk dari baris pertama, baris kedua, ini spasinya antara baris pertama kedua namanya leading. Kalau semakin jauh nggak enak, deket juga nggak enak. Harus berdua leadingnya, menyesuaikan dengan besarnya huruf. Berikutnya kita kenal dengan tracking. Tracking ini spasi antar kata. Spasinya harus diatur yang tepat. Jarak ya. Jarak antar kata. Itu tracking. Berikutnya antar huruf. Nah itu namanya kerning. Oh, kerning. Iya. Ya. Kayak bahasa Jawa ya kerning. Memang agak ribet tipografi ini walaupun praktis. Tapi dalam praktis leading, tracking, kerning. Itu ya rekan-rekan. Leading, tracking, kerning. Ya, itu penting ya. Monggo dilanjutkan. Kemudian masuklah kita ke anatomi untuk mengetahui bagaimana huruf yang anatomi yang baik. Karena nanti ini jembatannya masuk kepada bagaimana cara kita untuk merancang huruf baru. Anatomi ini memang tadi di awal sudah kita singgung. Seperti begini, kita menyebut anatomi kita. Ini namanya jari jemari. Kalau ini namanya tangan, pergelangan, siku, bau kepala, telinga, hidung. Nah, sehingga tidak mungkin kalau kita menyebut salah satu anatomi kita, telinga kalau nggak punya nama, cuman ini bagian luar di bagian atas tubuh nih ya. Telinga kok megangnya sini ya. Yang ini namanya apa ya? Yang ini saya sakit kan nggak mungkin. Ini kan mungkin. Yeah. Nah sehingga huruf ini juga mengasosiasi pada anatomi manusia. Yang pertama tadi fungsinya untuk mengidentifikasi ini namanya apa? Kita tahu yang namanya pertama yang paling basic itu adalah batang tubuh huruf, itu namanya stem. Batang tubuhnya. Batang tubuh. Ya, batangnya. Oke. Kemudian setelah tahu tentang stem, berikutnya dikembangkan, yaitu ada yang namanya kalau di huruf A yang yang horizontal namanya crossbar. Stem, crossbar. Kemudian crossbar itu di apa tadi? Crossbar di tengah ya. Ini A, jembatannya namanya crossbar. Oke. Kemudian ada lagi leg atau lengan. Oh iya. Di huruf K ada, huruf R ada. Ada lagi huruf B itu memiliki ribs, tulang iga. Benar seperti anatomi manusia ya tadi ya. Ada lagi huruf R itu memiliki ear, telinga. Huruf A itu memiliki eye. Huruf E juga memiliki eye. Kemudian ada lagi eye, arm, kemudian leg udah. Ada lagi yang huruf B juga memiliki bowl. Jadi huruf B yang gede itu namanya ribs. Huruf B yang kecil namanya bowl atau close counter namanya. Begitu. Kemudian huruf N memiliki bahu atau shoulders. Nah, sehingga kenapa sih harus diberi istilah-istilah? Karena begini, ketika nanti di ilmu typesetting atau seorang tipografer membuat huruf, ketika nanti di review, dievaluasi, bagian ini kurang begini, penyebabnya gampang, ear-nya kurang seperti ini, finialnya kurang seperti ini. Berarti dalam satu huruf, umpama G, A, B gitu ya, tidak harus memiliki semua anatomi itu ya? Harus. Oh, berarti umpama tadi referensinya dari anatomi tubuh manusia.
lek Ya. umpama, Ya. leher. Itu berarti huruf B tidak punya umpama, Ya. tapi huruf G ada. Ada. Gitu. Oke. Jadi tidak harus semuanya, tapi unsur referensinya juga seperti anatomi manusia ya. Manusia. Kemudian ada lagi garis. Kita mengenal yang namanya garis baseline. Kan huruf itu menempel. Kalau di buku garis ketika SD, SMP, SMA, huruf itu menempel di atas garis. Namanya baseline. Baseline, oke. Kemudian di atasnya yang atas itu namanya capline. Itu tuh huruf kapital atas namanya capline. Nah, antara baseline dan capline itu ada garis lagi namanya midline. Midline itu untuk batas atas huruf kecil. Di tengah berarti. Ya, baseline. Mid itu dari middle ya. Middle. Oke. Yang paling atas sendiri itu namanya ascender line. Ascender line. Yang paling bawah lagi namanya descender line. Ascender line itu fungsinya untuk garis maya ketika membuat huruf yang ada kelebihannya. Huruf A itu tidak hanya di capline, tapi dia naik dikit karena huruf ini sifatnya optis. Kenyamanan perancangan optis Ini nanti berarti yang belajar mata kuliah tipografi Nusantara itu akan belajar itu semua ya? Harus paham. Harus paham itu semua ya, yang terkait dengan anatomi huruf. Anatomi huruf atau anatomi apa namanya? Anatomi huruf. Anatomi huruf ya. Dan saya itu pernah dengar ada yang punyai apa sepatu atau kaki apa sans serif, serif. apa? Serif ya. Itu apa itu Pak Abu? Nah, serif ini yang menarik gini. Dia ini masuk ke sejarah huruf Latin sebenarnya. Diawali dari huruf Roman yang berkembang di Roma. Itu bukan anatomi ya, tapi masuk Bagian anatomi. bagian anatomi. Sans serif Ya, karena yang awalnya kan stem. ya, oke. Stem. Kemudian ada serifnya. Oke. Serif. Kemudian masuk Roman script. Kemudian yang menarik ini ketika masuk ke Carolingian manuskrip script itu sudah mulai huruf ini yang tadinya di Roman itu berkaki di sini menjadi seolah-olah garis tangan. Dan ini yang menginspirasi munculnya huruf lowercase atau huruf kecil. Nah, serif ini masuknya juga saya agak perlu flashback sedikit ini. Ya, memang harus terhubung semua dari yang awal tadi. Roman ini sejarahnya cukup panjang ya, karena dia terbagi menjadi beberapa kategori, yang itu huruf old style. Itu yang huruf old style ini Gaya lama ya. Ya, huruf Roman yang serifnya Klasik itu berarti ya? klasik, Oke. old style. Kemudian diwakili dengan Garamond tahun 1490. Kemudian masuk huruf transisional. Oke. Itu diwakili dengan Century. Itu tahun 1690. Kemudian masuk lagi berkembang jadi huruf modern. Huruf modern ini itu skrip serifnya itu tidak lengkung tapi lurus. Runcing. Ya, Tipis. lurus tipis. Oke. Kemudian berikutnya masuk ejectian. Itu serifnya tebal. Nah, mumpung masuk ke serif, kita bahas variannya aja. Sans serif. Oke. Huruf tidak berkaki. Tahun 1800. Tadi serif itu ya, berkaki ya. berkaki itu tahun 1460 sampai 1800. Kemudian masuk ke sans serif. Sans serif. Nah, sans serif ini perkembangannya dari huruf serif karena huruf serif sudah dipandang sudah old style, udah kuno, kemudian huruf yang sangat kaku. Padahal huruf serif ini huruf yang sangat nyaman untuk dibaca karena serifnya ini menjadi ekor untuk menghubungkan mata, mengidentifikasi setelah huruf A itu huruf apa lagi ya. Jadi serif yang kecil ini ternyata membantu mata untuk mengidentifikasi. Oh, ini masuk ke hal. Habis ini ada kaitnya ini. Kait ini nanti berhubungan dengan huruf apa, sehingga untuk sprint reading ini cepat bisa dijangkau dengan huruf serif. Nah, berikutnya sans serif terbagi menjadi grotesk, kemudian geometrik dan humanis. Grotesk ini huruf awal dan arti kata grotesk ini adalah aneh. Huruf kok aneh, biasanya berserif kok enggak serif, aneh.
Makanya muncullah grotesk. Iya. Dia wakil dengan Helvetica. Ada pembandingnya Arial. Kemudian yang paling mbahnya itu Asciden grotesk. Itu abad ke-20. Kemudian muncullah Futura. Futura itu termasuk serif ya? Sans serif. Oh, sans serif. Tidak berkaki. Futura ini adalah huruf tipe geometrik. Maaf, kebalik huruf geometrik itu produknya Futura. Memiliki huruf geometris, semuanya begini geometris. Karena anatominya ini memiliki seperti bidang datar. Terukur ya. Kotak, bulat, segitiga. Iya. Huruf A-nya Futura itu ya segitiga sama kaki. Huruf O-nya itu juga elips. Diulang-ulang mudah ya itu ya. Mudah. Kemudian ini hurufnya ini Futura, kabel, Eurostyle, kemudian ada lagi geometer. Kemudian berikutnya yang terakhir pengembangannya adalah humanis. Humanis ini sebagai antitesis. Jadi setelah huruf grotesk, kemudian huruf geometrik ini muncul, orang sudah mengalami kebosanan. Manusia kan suka bosan ya. Kemudian muncullah huruf humanis yang lebih nyaman. Jadi huruf sans serif yang lebih nyaman karena memiliki semangat karakter dari huruf serif yang tebal tipis. Jadi huruf ini tidak berkaki tapi ada ketebalan ketipisannya. Tarikannya dari awal tebal, naik tipis, lagi tebal, tipis lagi. Tapi tidak berkaki. Dia makanya dengan humanis, kemudian Gilsans, Frutiger, Optima, CG Times dan sebagainya. Oh, banyak ya. Banyak. Jadi ada yang dasarnya itu geometris, humanis, akhirnya itu membawa karakter dari huruf-huruf itu sendiri ya. Tebal tipisnya, karakteristiknya. Kemudian masuk lagi Apa? huruf skrip. Skrip itu yang gimana? Ini tulisan tangan, huruf yang menyambung. Oh, Skrip itu masuk Latin itu ya? masuk Latin. Jadi Ya, kalau di Indonesia itu di SD itu kan huruf Latin nulis, dan gede. tulis halus Ya, kan itu kalau ya. di istilah baratnya itu ini Skrip. skrip. Oke. Kemudian huruf skrip ini dibagi menjadi dua. Huruf skrip dan huruf kursif. Kalau huruf skrip ini semuanya nyambung. Tapi kalau huruf kursif ini hurufnya ada kaitnya tapi nggak nyambung. Paling gampang adalah Lucida Calligraphy. Vivaldi. Berarti kalau skrip ini yang berkaitan dengan tadi disampaikan kayak torehan langsung gitu ya. Itu berkarakter dengan jiwa penulisnya sendiri akhirnya ya. Bisa dilihat di sana ya. Bisa. Makanya tadi berbicaranya awalnya diambil dari psikologis, itu terhubung dengan itu juga ya. Kemudian kan kalau kita kembali lagi ke flashback ya, prasasti yang dulu pakai huruf kuno, huruf awal, Jawa dan sebagainya. Nah, ini kan seperti ada hurufnya, huruf ini. Ada kaitnya, ada kakinya. Nah, huruf skrip ini seolah-olah mengilhami. Kemudian sehingga sekarang beberapa prasastinya sudah menggunakan huruf serif berkaki dan huruf skrip. Karena terlihat lebih megah, lebih mewah, lebih berkarakter. Langgamnya itu enak banget. Kemudian diakhiri perkembangan tadi ya dari serif, sans serif, skrip, terakhir adalah huruf display atau huruf hias. Apa itu Mas? Huruf hias ini huruf yang muncul karena teknologi pembuatannya. Karena emang dibuat lebih mudah dan ekspresif lah. Ini ekspresif. Jadi huruf yang mengalami peorasi, huruf yang mengalami bentuk yang aneh-aneh, huruf yang mengalami bentuk yang tidak konsisten. Ini masuk dekoratif. Dan kecenderungannya huruf dekoratif ini huruf yang tidak cocok sebagai huruf teks. Dia hanya cocok menjadi huruf headline atau huruf judul saja. Karena tapi penting dalam sebuah desain ini ya. Penting. Umpamanya poster untuk kalau agak jadul banget beranak dalam kubur atau poster film apa sih kalau azab siksa kubur. Kalau hurufnya pakai huruf yang cantik-cantik ya kan. Pakai huruf yang dekoratif. Berdarah-darah. Jadi memiliki sifat juga itu ya. Karakter, sifat. Jadi ilustrasi dari sebuah suasana itu bisa dimiliki sebuah huruf itu ya. Nah, itu visual komunikasi. Nah, perlu keahlian khusus dengan pengetahuan legibility, kemudian tadi
bentuk-bentuknya dengan anatominya, pengaturannya, tinggi rendahnya, karakternya. Ini dipelajari di mata kuliah ini sangat kompleks selama 16 pertemuan.